Halo rekan-rekan pembelajar hukum, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung menyelami topik yang benar-benar krusial di ranah hukum siber atau telematika. Kita akan membedah secara mendalam, menelaah teori dan menganalisis apa sih sebenarnya karakteristik dan ruang lingkup kejahatan siber itu. Siapkan fokus Anda karena kita akan langsung masuk ke intinya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya mau menegaskan dulu nih, kalau seluruh materi yang kita bahas hari ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online. Jadi ini bukan sekedar opini, melainkan sumber edukasi formal untuk memperkuat fondasi analitis Anda. Jadikan poin-poin ini sebagai pijakan argumentasi hukum Anda ke depannya ya. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari pengantar kejahatan siber, lalu melihat definisi dari para ahli, lanjut ke pengertian dalam arti sempit dan luas, membahas karakteristik uniknya, membedah ruang lingkupnya, dan nanti ditutup dengan referensi serta sedikit refleksi. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke bagian pertama, pengantar kejahatan siber. Coba kita perhatikan fenomena saat ini. Kemajuan teknologi informasi itu nggak cuma bawa kemudahan, tapi juga memicu revolusi cara sebuah pelanggaran hukum dilakukan. Dulu, kalau kita ngomongin kejahatan konvensional, biasanya butuh kehadiran fisik, terbatas pada wilayah geografis tertentu, dan pelakunya gampang dilacak. Tapi kejahatan cyber, ini benar-benar merusak semua batasan itu. Kejahatan ini sifatnya borderless alias tanpa batas negara, bisa dilakukan dari belahan bumi mana aja tanpa kontak fisik sama sekali. Makanya, instrumen hukum pidana tradisional seringkali keteteran, dan disinilah kerangka hukum cyber yang spesifik mutlak diperlukan. Lanjut ke bagian kedua, definisi kejahatan siber menurut pandangan para pakar hukum. Jadi, gimana sih para sarjana hukum melihat fenomena ini? Profesor Muladi menyoroti satu realitas yang lumayan menantang nih. Ternyata, sampai sekarang belum ada satupun definisi global yang seragam soal cybercrime. Karena sifatnya yang gampang banget melintasi yurisdiksi, banyak negara yang akhirnya cuma bersandar pada soft law atau sekedar kode etik. Ini jadi bukti nyata betapa susahnya mengurung kejahatan era digital ini ke dalam satu pasal konvensional yang kaku. Terus, kalau kita geser sedikit ke kacamata sosiologi hukum, Niti Baskara punya pandangan yang brilian banget. Beliau menggarisbawahi bahwa berkurangnya interaksi fisik di era digital ini secara otomatis melahirkan karakter penyimpangan yang baru. Jadi ini bukan cuma kejahatan lama yang dikasih alat baru, tapi benar-benar sebuah mutasi perilaku kriminal karena ekosistem sosial kita sekarang udah berwujud virtual. Di sisi lain, ada konsep dari Tafani dan Gregory yang lebih menekankan pada aspek teknologinya. Mereka dengan tegas mensyaratkan kalau cybercrime itu adalah kejahatan virtual yang 100% bergantung pada perangkat komputer dan jaringan internet. Simpelnya, tanpa ada infrastruktur telematika ini, niat jahat dengan model tersebut nggak bakal pernah bisa dieksekusi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pengertian siber dalam arti sempit dan luas. Buat memudahkan identifikasi dan penegakan hukum, literatur internasional membagi kejahatan cyber ke dalam dua kategori yurisdiksi. Pemahaman ini penting banget biar aparat nggak salah menerapkan pasal. Pertama, cybercrime dalam arti sempit, atau yang sering disebut computer crime. Fokus utamanya ada pada sistem komputer atau data itu sendiri yang menjadi korban atau target serangan. Contohnya gampang, peretasan sistem, infeksi virus ke sebuah server, atau pencurian database. Tindakan ini murni menyerang keamanan infrastruktur elektronik. Nah, beda lagi dengan cybercrime dalam arti luas atau computer-related crime. Di kategori ini, komputer atau internet nggak diserang, melainkan cuma dipakai sebagai alat atau instrumen buat melakukan kejahatan lain. Misalnya nih, penipuan transaksi perbankan online, penyebaran pornografi, atau pencemaran nama baik di media sosial. Sistem komputernya sih jalan normal, tapi fungsinya dieksploitasi buat memuluskan niat jahat. Kita melangkah ke bagian keempat. Apa saja sih karakteristik unik dari kejahatan siber? Mari kita bedah DNA dari tindak pidana Mayantara ini. Sarjana hukum seperti Dik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom merumuskan ada 5 karakteristik utama yang bikin kejahatan ini beda drastis dari kejahatan biasa. Mulai dari ruang lingkupnya yang global, sifatnya yang tanpa kekerasan, profil pelakunya, modus operandi yang canggih, sampai kerugian yang ditimbulkan. Yuk kita elaborasi satu persatu. Dua karakteristik pertama adalah ruang lingkup global dan sifat non-violence. Sifat global yang borderless ini, jujur aja, jadi mimpi buruk buat penegak hukum. Bayangin, pelakunya bisa aja duduk santai di Eropa, korbannya di Indonesia, dan server yang diretas ada di Amerika. Bikin pusing kan yurisdiksinya?
Terus karena sifatnya non-violence atau nggak ada kekerasan fisik berdarah-darah, masyarakat awam sering nggak merasa terancam. Padahal di saat yang sama, sebuah sistem keamanan nasional mungkin lagi dilumpuhkan secara senyap. Ngomongin soal pelakunya, profil mereka ini universal banget, nggak bisa dipatok pakai stereotip wajah kriminal tertentu. Tapi mereka punya satu kesamaan, jago banget menguasai algoritma dan jaringan. Modus operandi yang mereka pakai tuh seringkali susah dipahami orang awam, kayak mengeksploitasi celah keamanan pakai malware atau skrip rumit. Dan yang paling bahaya adalah dampaknya. Kerugiannya nggak cuma sekedar uang atau materi, tapi juga kerugian imaterial yang kerusakannya bisa masif banget, seperti hancurnya reputasi perusahaan atau tereksposnya rahasia negara. Selanjutnya, di bagian kelima kita akan bahas batasan ruang lingkup kejahatan siber. Setelah kita paham karakternya, pertanyaan krusial berikutnya di ranah hukum adalah, sampai di mana sih batasan aktivitas ini? Apa aja ruang lingkup yang diatur? Jonathan Rosenware sudah memetakannya buat kita. Ruang lingkup cyber law mencakup pelanggaran hak kekayaan intelektual digital seperti hak cipta dan merek dagang. Lalu, ada pencemaran nama baik dan ujaran kebencian elektronik yang tiap hari mungkin kita lihat di media sosial. Selain itu, tentu saja mencakup pelanggaran berat seperti hacking, injeksi virus, akses ilegal ke sistem orang lain, dan pastinya invasi terhadap privasi data pribadi. Semua area ini adalah medan tempur utamanya para yuris telematika. Terakhir, masuk ke bagian keenam, daftar pustaka dan refleksi. Karena sesi kita ini membawa semangat akademik, analisis yang kita bangun tadi tentunya berdiri tegak di atas literatur hukum yang solid. Buat rekan-rekan mahasiswa yang lagi serius mendalami hukum pidana cyber, saya sangat menyarankan kalian untuk merujuk langsung ke karya-karya Prof. Ahmad M. Ramli, Edmond Makarim, dan juga Telaah Tindak Pidana Mayantara dari Barda Nawari Arif. Buku-buku ini benar-benar fondasi wajib buat memahami arsitektur hukum cyber di Indonesia. Oh iya, saya juga mau mempertegas lagi nih bahwa materi penjelasan yang baru aja kita kupas tuntas ini merupakan media pengajaran yang memang didedikasikan secara khusus untuk menjadi referensi akademik online bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembelajar hukum dimanapun kalian berada. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan analitis yang berbobot buat kalian renungkan. Mengingat sifat kejahatan siber ini benar-benar borderless tanpa batas dan pelakunya sangat universal dari mana saja, menurut kalian, bagaimana caranya penerapan asas yurisdiksi hukum pidana Indonesia bisa secara efektif menjerat pelaku lintas negara? Coba deh renungkan hal ini, hubungkan dengan teori-teori yang baru aja kita bahas. Mari kita terus kembangkan logika dan pemikiran hukum kita. Sampai jumpa di sesi bedah materi akademik selanjutnya.